Kasih sayang seorang ibu yang besar dan konon katanya ada sepanjang masa ternyata bisa berubah menjadi tragedi yang memilukan. Misalnya kasus Andrea Yates, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang dengan tega mengakhiri nyawa kelima anaknya sendiri dengan menenggelamkan mereka di bak mandi. Peristiwa tragis ini pernah menjadi sorotan berbagai pihak di dunia, bahkan kemudian memicu perdebatan sengit tentang apakah yang dilakukan Andrea Yates ini merupakan suatu kejahatan atau sebenarnya penyebab dari penyakit mental yang terlambat dideteksi. Lebih jauh lagi, apakah Andrea Yates layak disebut sebagai monster karena menghilangkan nyawa anak-anaknya, atau sebenarnya dia sendiri merupakan korban dari sistem yang gagal melindunginya selama ini? Di tanggal 20 Juni 2001, Kepolisian Kota Houston menanggapi sebuah panggilan darurat 911 dari rumah Andrea Yates yang saat itu tinggal di pinggiran kota Houston, Clear Lake, Texas. Menanggapi panggilan tersebut, petugas patroli akhirnya datang ke rumahnya dan mendapati Andrea, ibu 5 anak itu, sedang berdiri di depan rumahnya dengan kemeja biru putih yang sudah basah kuyup. Begitu petugas menghampirinya, Andrea berkata kalau dia telah membunuh anak-anaknya, semua anaknya, 5 anak yang telah dikandung dan dilahirkan olehnya. Pembunuhan itu dalam pengakuan Andrea, dia lakukan tidak lama setelah suaminya yang bernama Rusty Yates berangkat kerja di Johnson Space Center. Sebuah tindakan yang menurutnya belum pernah dia pikirkan atau rencanakan sama sekali. Selama memberi keterangan pada polisi, Andrea menceritakan bahwa dia telah mengisi bak mandi di rumah milik keluarganya. Lalu Andrea mulai menenggelamkan anak-anaknya itu satu persatu. Awalnya dia menghabisi nyawa putranya yaitu Luke yang baru berusia 2 tahun, lalu Paul yang berusia 3 tahun, disusul oleh John yang baru berusia 5 tahun, dan putri satu-satunya di keluarga Yates yaitu Mary yang bahkan baru berusia 6 bulan. Sebenarnya anak sulungnya yaitu Noah yang sudah berusia 7 tahun tidak ditargetkan, tapi karena Noah melihat Mary meninggal di bak mandi, dia segera berlari dengan niat mencari pertolongan. Tapi Andrea menahannya dan berkelahi dengan putranya sendiri. Sampai akhirnya Noah pun dijatuhkan ke bak mandi. Nasibnya sama seperti adik-adiknya, nyawanya berakhir di tangan ibunya sendiri. Setelah kejadian itu, Andrea dengan hati-hati meletakkan jasad keempat anaknya, kecuali Noah, ke tempat tidur mereka masing-masing, lalu menutupi mereka dengan selembar kain. Jasad putra sulungnya justru dibiarkan mengambang di bak mandi. Andrea kemudian menelpon 911 berulang-ulang, berkata kalau dia membutuhkan bantuan. Tapi yang membuat polisi sempat aneh dengan teleponnya dan berpikir kalau itu hanyalah telepon iseng adalah karena Andrea terus menolak mengatakan alasannya melakukan panggilan darurat pada mereka. Tapi karena harus memastikan hal buruk tidak benar-benar terjadi, petugas akhirnya dikirim ke sana untuk melihat pemandangan mengerikan di rumah kecil yang biasanya ramai dengan suara anak-anak itu. Andrea juga diketahui sempat menelpon suaminya dan menyuruhnya segera pulang ke rumah. Saat Andrea akhirnya ditangkap karena dia terbukti menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian anak-anaknya, profil tentang kehidupannya pun dibuka. Penyidik telah menelusuri ketidakberesan dalam hidup Andrea selama ini. Perempuan yang memiliki nama asli Andrea Pike Kennedy ini lahir di tanggal 3 Juli 1964 di Houston, Texas. Dia anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan Jutta Karin Kohler, seorang imigran dari Jerman, dan Andrew Emmett Kennedy yang keturunan Irlandia dan merupakan imigran dari Amerika Serikat. Dalam catatan-catatan medisnya, diketahui bahwa sudah sejak remaja, Andrea menderita bulimia atau gangguan makan dan depresi yang berkepanjangan. Saat usianya 17 tahun, Andrea bahkan diketahui mengungkapkan tentang ide untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada seorang teman dekatnya. Namun, Andrea tampaknya belum benar-benar berani melakukan ide tersebut. Dia masih berusaha menjalani kehidupannya dengan baik sebagai seorang remaja pada umumnya. Bahkan Andrea berhasil lulus dari Milby Senior High School pada tahun 1982 dan menjadi siswa terbaik di kelasnya. Selain itu diketahui kalau Andrea pun sangat aktif berkegiatan di beberapa bidang dan cukup populer. Namanya tercatat pernah menjadi kapten tim renang sekolahnya dan merupakan seorang petugas di National Honor Society, sebuah organisasi yang cukup bergengsi untuk anak-anak sekolah menengah saat itu. Urusan akademiknya terbilang bagus, walaupun pernah mengungkapkan tentang ide mengakhiri hidup, tapi terlihat dari berbagai catatan akademisnya, Andrea masih memiliki semangat dan harapan.
Setelah lulus sekolah pun dia berhasil menyelesaikan program pra-keperawatan yang berlangsung selama 2 tahun di Houston University dan lulus dari University of Texas Health Science Center yang ada di Houston juga. Apa yang telah berhasil diraihnya di bidang akademis membawa Andrea kemudian berhasil memulai karirnya sebagai perawat. Diketahui kalau dari tahun 1986 hingga 1994, dia terdaftar sebagai perawat di University of Texas MD Anderson Cancer Center. Pekerjaannya inilah yang kelak akan mempertemukannya dengan sang suami, ayah dari 5 anak yang terbunuh. Pertemuan itu terjadi pada musim panas di tahun 1989 ketika Rose Yates yang bekerja sebagai seorang insinyur NASA sedang ditugaskan di daerah tersebut dan tinggal di Sunscape Apartemen. Setelah perkenalan dan pendekatan, mereka memulai hubungan barunya. Tidak butuh waktu lama untuk mereka akhirnya tinggal bersama dan menikah di tanggal 17 April 1933. Rusty adalah seorang Kristen evangelis yang taat. Pernikahannya dengan Andrea membuat mereka menyepakati untuk memiliki bayi sebanyak yang alam izinkan untuk mereka. Pernikahan itu pun awalnya tampak bahagia. Mereka membeli rumah dengan 4 kamar tidur di wilayah Finswood, Texas. Anak pertama mereka, Noah, kemudian lahir pada bulan Februari di tahun 1994. Kelahirannya terjadi tepat sebelum Rusty menerima tawaran pekerjaan di Florida, di mana kemudian setelah Rusty menerima tawaran itu, mereka pun pindah ke sebuah trailer kecil di wilayah Seminole. Keluarga kecil itu pun tetap berada di sana sampai kelahiran anak ketiga mereka, yang diberi nama Paul, lalu memutuskan kembali ke Houston dan membeli sebuah motorhome GMC untuk ditinggali. Selama masa-masa ini, tidak terlihat kalau depresi Andrea yang pernah terjadi saat muda itu muncul. Semuanya masih tampak baik-baik saja. Hingga seiring waktu berjalan, Andrea hamil lagi anak keempatnya dan melahirkan Luke. Kehadiran buah hatinya yang keempat ini telah memicu terjadinya psikosis pasca persalinan. Kondisi ini jauh berbeda dengan baby blues, sebab psikosis pasca persalinan dinilai lebih serius dan sebenarnya cukup langka terjadi. Gejalanya pun lebih banyak jika dibandingkan seorang ibu yang terkena baby blues. Psikosis pasca persalinan ini ditandai dengan adanya halusinasi, delusi, keinginan menarik diri yang kuat, kecemasan, gelisah, berperilaku tidak seperti biasanya, kesulitan tidur, hilangnya nafsu makan, dan masih ada banyak gejala lainnya. Resikonya pun bisa lebih buruk, sebab ibu yang terkena psikosis pasca persalinan dapat nekat melukai diri sendiri, membahayakan bayi serta anak-anak lainnya. Kondisi ini sebenarnya harus ditangani secepat mungkin begitu gejalanya terdeteksi. Sebenarnya, Rusty pun menyadari kondisi Andrea lebih cepat. Dia tahu Andrea depresi kembali, dan suatu hari di tanggal 16 Juni 1999, dia bahkan menemukan Andrea dengan tubuh yang gemetar hebat sambil menggigiti jari-jarinya sendiri. Rusty sempat menenangkannya, tapi keesokan harinya Andrea justru berusaha melenyapkan nyawanya sendiri dengan overdosis pil. Kejadian itu membuat Andrea dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan serta diberi obat antidepresan. Namun begitu keluar dari rumah sakit, kondisi Andrea tidak membaik. Begitu sampai di rumah, Andrea justru melakukan tindakan gila dengan memohon pada Rusty untuk membiarkannya mati sambil mengarahkan pisau ke lehernya. Rusty berhasil menggagalkan upaya tersebut dan membawa istrinya ke rumah sakit lagi. Andrea sempat dirawat beberapa hari, lalu diberi banyak tambahan obat, termasuk Haldol, obat antipsikotik. Resep obat terbarunya ini tampak berhasil membuat kondisi Andrea membaik. Setelah dokter yakin untuk memulangkannya ke rumah, dokter pun memberi resep obat-obatan untuk kondisi psikotik dan depresinya. Rusty pun berusaha menyelamatkan keluarga kecilnya itu dengan memindahkan mereka ke sebuah rumah kecil yang lebih nyaman demi kesehatan Andrea, yang akhirnya terlihat stabil untuk sementara waktu. Rusty cukup merasa lega. Sayangnya ketika dia pikir kondisi Andrea sudah membaik dan keluarganya sudah aman, Rusty kembali dibuat panik karena di bulan Juli 1999 saat Andrea mengalami gangguan saraf, Andrea melakukan 2 kali percobaan untuk mengakhiri hidupnya dan 2 kali pula dirawat di rumah sakit jiwa pada musim panas di tahun itu. Selama berada di rumah sakit jiwa inilah, akhirnya Andrea didiagnosis menderita psikosis pasca persalinan. Psikiater pertama Andrea yang bernama Dr. Eileen Starbranch kelak akan bersaksi di persidangan bahwa dia sudah mendesak Andrea dan Rusty untuk tidak memiliki anak lagi karena itu akan memperburuk depresi psikotik Andrea di masa mendatang. Peringatan ini muncul sebelum Andrea hamil anak kelima. Tapi kemudian setelah Andrea keluar dari rumah sakit jiwa, sekitar 7 minggu kemudian dia diketahui hamil lagi. Andrea akhirnya berhenti mengkonsumsi Haldol, obat psikotiknya, pada bulan Maret di tahun 2000 dan 9 bulan kemudian melahirkan putrinya yang diberi nama Mary. Meskipun tanpa menerima obat-obatan psikotik selama mengandung Mary, serta beberapa bulan setelah melahirkan putrinya tersebut, sebenarnya Andrea bisa mengatasi kondisinya dan menjalani hidupnya dengan cukup baik. Sayangnya kemudian dia mendapat kabar kalau ayahnya meninggal dunia pada tanggal 12 Maret di tahun 2001. Saat itu seluruh pengobatannya terhenti. Andrea benar-benar tidak mau meminum satu obat pun dan mulai melukai dirinya sendiri, lalu membaca Alkitab dengan tergesa-gesa dan berhenti memberi makan Mary. Perlahan-lahan kondisi Andrea pun menurun. Dia sudah menarik diri dan tampak kehilangan energinya.
Sampai kemudian saat Andrea benar-benar sudah tidak berdaya, akhirnya Andrea dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di tanggal 1 April 2001, hanya berselang sekitar 3 minggu setelah kepergian ayahnya, Andrea dirawat oleh Dr. Mohammed Sid dan kondisinya cepat pulih sehingga Dr. Sid memulangkannya. Andrea menjadi pasien rawat jalan selama 1 bulan, tapi akhirnya di tanggal 3 Mei 2001, Andrea mengalami kemunduran ke kondisi yang hampir katatonik. Kondisi semacam ini membuatnya sulit untuk merespon lingkungan sekitar dan mengalami gangguan pada gerakan tubuhnya. Andrea juga diketahui sudah mengisi bak mandi di tengah hari itu, dan saat ditanyai, Andrea mengaku sudah berencana untuk menenggelamkan anak-anak di hari itu, tapi memutuskan untuk tidak jadi melakukannya. Andrea dirawat di rumah sakit keesokan harinya setelah melakukan kunjungan dokter dan pemeriksaan. Saat itu psikiaternya berpikir bahwa Andrea sebenarnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan menenggelamkan diri ke bak mandi. Ketika Andrea melakukan pembunuhannya, sebenarnya dia masih dalam proses perawatan, tapi Dr. Said mengizinkannya tetap berada di rumah, dengan catatan bahwa Rusty tidak boleh meninggalkannya sendirian, apalagi bersama anak-anak, dan Andrea harus diawasi sepanjang waktu. Namun hari itu entah mengapa, Rusty pergi berangkat kerja dan membiarkan Andrea sendirian sebelum ibunya datang. Biasanya memang Rusty akan menunggu ibunya, yaitu Dora Yates, untuk menggantikan Andrea menjaga anak-anak dan mengawasinya. Masalahnya Rusty pergi lebih awal dan ibunya baru tiba di rumah 1 jam kemudian. 1 jam yang cukup bagi Andrea untuk menenggelamkan kelima anaknya di bak mandi sampai tewas. Selama diinterogasi dan di persidangan, Andrea mengaku telah menenggelamkan anak-anaknya. Sebelum persidangan keduanya berlangsung, Andrea telah memberitahu Dr. Michael Wellner, psikiater forensik terkemuka di Amerika Serikat yang menjadi saksi ahli dalam kasusnya, bahwa dia menunggu Rusty berangkat kerja pagi itu, lalu baru mengisi bak mandi. Karena Andrea sudah tahu kalau dia mengisi bak mandinya, Rusty pasti akan mencegahnya lagi. Selain itu, dari keterangan polisi, diketahui kalau anjing peliharaan keluarga Yates itu terkunci di dalam salah satu ruangan di rumah. Dalam pengakuan Rusty, anjing peliharaan keluarganya selalu dibiarkan bebas berkeliaran dan masih begitu saat dia meninggalkan rumah di hari pembunuhan. Jadi kemungkinan Andrea yang menguncinya untuk tidak mengganggu pembunuhan. Meskipun tidak ikut andil dalam pembunuhan, tapi karena Rusty dicurigai akibat kelalaiannya, Rusty akhirnya menyewa pengacara. Setelah beberapa persidangan berlangsung, meskipun kesaksian ahli pembela menyetujui bahwa Andrea dalam episode psikotik saat pembunuhan terjadi, tapi karena aturan hukum di Texas mengharuskan agar pembelaan gila itu harus tegas disertai bukti bahwa terdakwanya tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, tapi karena Andrea bisa membedakannya, akhirnya juri menolak pembelaan gila dan menyatakan Andrea bersalah. Jaksa telah meminta hukuman mati untuknya, tapi para juri menolak dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup di Departemen Kehakiman Pidana Texas dengan kelayakan pembebasan bersyarat selama 40 tahun. Namun, di tanggal 6 Januari 2005, Pengadilan Banding Texas telah membatalkan putusan bersalah karena psikiater California dan saksi penuntut Dr. Park Dietz mengakui bahwa ia telah memberikan kesaksian palsu secara material selama persidangan dan kemungkinan besar telah mempengaruhi penilaian para juri sehingga memberi penilaian yang tidak adil. Setelah insiden tersebut, persidangan ulang pun dilakukan. Di tanggal 9 Januari 2006, Andrea kembali mengajukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan gila. Kurang dari sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 1 Februari 2006, Andrea dibebaskan dengan jaminan serta syarat bahwa dia harus dirawat di fasilitas perawatan kesehatan mental. Keputusan ini baru resmi di tanggal 26 Juli 2006, dan akhirnya Andrea dirawat di Rumah Sakit Negara Bagian Texas Utara, Kampus Vernon. Dia juga sempat dipindahkan di bulan Januari 2007 ke Rumah Sakit Negara Bagian Carville, fasilitas kesehatan mental dengan keamanan rendah. Setelah membunuh kelima anaknya pada tahun 2001 lalu, meskipun Andrea sudah dinyatakan menderita gangguan psikotik parah dan gila oleh psikiater penuntut dan pembela, tapi negara bagian Texas tetap menilai kalau Andrea sadar secara hukum karena mampu membedakan benar dan salah. Penuntut sempat menuduh kalau motifnya adalah untuk balas dendam terhadap suaminya, tapi juri menolak tuduhan ini. Walaupun seharusnya Rusty dibebani hukum juga karena dia lalai dalam tugasnya, apalagi setelah diberitahu oleh Dr. Said supaya tidak meninggalkan Andrea sendirian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap 1 jam di pagi hari dan 1 jam di sore hari, Andrea dibiarkan mengurus anak-anak sendiri dengan harapan dapat meningkatkan kemandiriannya tanpa bergantung dengan suami dan mertuanya. Selain itu, kelalaian Rusty pun dapat dinilai dengan mengabaikan peringatan Dr. Stanbridge yang meminta mereka untuk tidak punya anak lagi karena resiko depresi psikotik Andrea dapat memburuk. Tapi ternyata Andrea hamil lagi.
Rasti sempat membantai ini dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa Andrea mengalami psikotik. Yang anehnya, Andrea sendiri sudah mengatakan berkali-kali tentang peringatan bahwa dia beresiko menyakiti anak-anaknya sendiri. Penyangkalan Rasti bertambah dengan menyalahkan sistem medis atas kegagalan diagnosis dan perawatan Andrea, khususnya keputusan Dr. Said yang menghentikan obat Haldol yang sebelumnya efektif. Nasnya Andrea bahkan tidak menyalahkan suaminya atas kematian anak-anak. Saat di penjara, Andrea berkata bahwa dia sudah mempertimbangkan untuk membunuh anak-anak selama 2 tahun. Karena dia berpikir kalau anak-anak telah menganggapnya bukan ibu yang baik dan mengklaim bahwa anak-anaknya tidak berkembang sebagai anak yang baik. Kepada psikiaternya di penjara, Andrea berkata kalau itu adalah dosa mematikan ketujuh karena anak-anaknya tidak saleh. Mereka menjadi tidak baik karena Andrea jahat dan Andrea sangat khawatir dengan caranya membesarkan mereka. Maka anak-anaknya tidak akan pernah bisa diselamatkan dan akan binasa di api neraka. Makanya Andrea membunuh mereka supaya mereka selamat dari neraka. Sekitar 3 tahun berselang kematian anak-anaknya, Rasti akhirnya mengajukan gugatan cerai dengan menyatakan kalau dia dan Andrea sudah tidak seperti suami istri lagi semenjak pembunuhan tersebut. Perceraian pun dikabulkan pada tanggal 17 Maret 2005 dan Rasti mulai berkencan dengan Laura Elnett lalu menikah di tanggal 25 Maret di tahun 2006. Pernikahan yang akhirnya melahirkan seorang putra, tapi sayangnya tidak berlangsung lama karena Laura kemudian mengajukan gugatan cerai.